the peace-obsessed citizens of your Land of Fire. They paid a small commission to the Hidden Leaf, adding to their war fund. And the citizens of the Land of Fire, knowing full well the truth, still falsely proclaim peace. But the peace that you large nations enjoy only exists because of the sacrifices forced upon smaller nations. What you all like to call peace is only won through violence against us. In order for some to live peacefully, others must die in war. As long as humanity still exists, then hatred will also exist with it. There cannot be true peace, not in a world as cursed as this one. Very well. We'll tell you everything about our pain. Uzumaki Nagato adalah ninja yang pernah menjadi murid Jiraiya, kakak seperguruannya Naruto. Seiring perjalanan hidupnya, ia dikenal sebagai Pain, pemimpin Akatsuki, organisasi kejam yang melahirkan teror dan bencana, bahkan membunuh gurunya sendiri, Jiraiya Sensei. Pain adalah karakter antagonis yang kompleks. Ia banyak menarik perhatian penonton dengan perjuangan batinnya yang mendalam. Pain menggambarkan perubahan karakter dari seorang anak yang lembut menjadi seorang pemimpin yang kejam. Dalam video ini, kita akan merinci jalan hidup Pain, membongkar lapisan kehidupannya dan perubahan besar yang dialaminya. Nagato tumbuh dalam kondisi yang sulit di tengah peperangan. Kehilangan orang-orang tercinta di awal hidupnya, terutama orang tua, menjadi akar dari awal traumanya. Nagato tinggal bersama orang tuanya di desa Amigakure. Ketika ia masih sangat muda, Uchiha Madara diam-diam mentransplantasikan reneganya ke Nagato tanpa sepengetahuannya dan orang tuanya. Selama Perang Dunia Shinobi kedua, Nagato dan orang tuanya berlindung di rumah mereka untuk menghindari pertempuran. Suatu hari, dua shinobi Konoha masuk ke rumah mereka untuk mencari makanan. Nagato dan orang tuanya berusaha menyelinap keluar, namun mereka ketahuan. Orang tuanya menyerang kedua shinobi tadi agar Nagato bisa melarikan diri. Merasa terancam, ninja Konoha membunuh orang tuanya karena kedua ninja itu mengira kalau keluarga Nagato adalah musuh. Setelah mengetahui bahwa keluarga Nagato merupakan penduduk biasa, mereka menyesal dan meminta maaf kepada Nagato. Siapa sangka kemarahan Nagato memicu kekuatan dari mata Rinnegan miliknya dan membuat dua ninja itu terbunuh. Kematian kedua orang tuanya membuatnya begitu terpukul dan harus menderita menjalani hidup sendiri. Setelah mengubur mayat orang tuanya, Nagato mulai mengembara mencari makanan dan tempat tinggal. Ketakutan karena perang yang sedang berlangsung, tidak ada satupun orang yang mau bertemu dan membantu hingga ia pingsan karena kelaparan. Kemudian ia ditemukan oleh Konan dan Yahiko, anak yatim piatu seperti dirinya. Mereka memberi makanan kepada Nagato dan mengajarinya bagaimana mereka bertahan hidup. Mereka berbagi impian tentang masa depan untuk menghilangkan perang dengan jalan perdamaian. Yahiko sangat bergairah tentang hal ini, yang kemudian menginspirasi Nagato untuk memiliki tujuan yang sama. Dalam rangka mencapai tujuan itu, mereka percaya perlu menjadi seorang ninja. Singkat cerita, mereka mendekati Sannin Konoha dan meminta untuk mengajari ninjutsu. Jiraiya merasa bersalah atas partisipasinya dalam perang, kemudian menawarkan diri untuk mengajari mereka cara melindungi diri dari bahaya. Jiraiya memberikan tempat bagi mereka untuk hidup dan mengajari mereka bagaimana cara untuk memancing. Tapi ia tidak mengajari ninjutsu. Jiraiya mengajarkan seni ninja dan membangun ikatan yang kuat. Mereka bertiga menjadi seperti keluarga bagi Jiraiya, dan ia berusaha untuk membimbing mereka ke arah yang benar. Namun, kehidupan di Amigakure saat itu penuh dengan konflik dan penderitaan. Mereka harus menghadapi kekejaman dan ketidakadilan yang melanda desa. Di tengah situasi yang sulit, Jiraiya mengajarkan Nagato dan teman-temannya untuk tidak menyerah dan melindungi orang-orang yang dicintai. Suatu hari, Yahiko diserang oleh Junin Iwagakure. Takut akan keselamatan temannya, Nagato menggunakan Rinnegan untuk membunuh para ninja Iwa.
Ketika Jiraiya tiba di lokasi untuk membantu mereka, ia melihat mata Nagato untuk pertama kalinya. Kemudian teringat seorang legenda, Hagoromo Otsutsuki, seorang petapa yang mendedikasikan hidupnya untuk membangun perdamaian di seluruh dunia dan sebagai pemilik asli Rinnegan. Oleh karena itu, Jiraiya berubah pikiran dan mulai mengajari mereka ninjutsu. Keyakinannya bahwa Nagato adalah reinkarnasi Hagoromo, dan seperti sang petapa, Nagato akan menggunakan Rinnegan untuk mewujudkan dunia yang damai. Nagato menyesal telah membunuh Ninja Iwa, tapi Jiraiya meyakinkannya bahwa terkadang kekerasan dan rasa sakit pribadi itu diperlukan untuk melindungi orang lain. Setelah 3 tahun Jiraiya melatih ketiga muridnya, ia memutuskan bahwa mereka telah siap untuk menjaga diri sendiri dan kembali ke Konoha. Ia percaya jika kelak mereka akan membawa perubahan ke negara itu. Mereka kemudian membentuk sebuah organisasi bernama Akatsuki dengan Yahiko sebagai pemimpinnya. Salah satu alasan utama dibalik pembentukan Akatsuki untuk menciptakan dunia yang bebas dari perang dan penderitaan. Mereka melihat dunia shinobi sebagai tempat yang terus-menerus terlibat dalam konflik dan pertumpahan darah. Visinya untuk memaksa dunia untuk menemukan jalan menuju perdamaian dengan mengancam negara-negara besar dengan kekuatan yang dimiliki Akatsuki. Sepanjang perjalanan mereka untuk mencari perdamaian, kelompok Akatsuki dalam sekejap menjadi terkenal di seluruh Amegakure. Begitu banyak pengikutnya sehingga Hanzo, pemimpin desa, mulai terancam dengan keberadaan Akatsuki akan menggulingkan posisinya. Ia mulai mendekati Akatsuki, menawarkan kerjasama untuk membantu bernegosiasi dengan desa-desa yang sedang berperang. Keesokan harinya, pada pertemuan untuk menyelesaikan perjanjian, Yahiko dan Nagato disergap oleh Hanzo dan anak buahnya dengan dukungan Danzo dari Konoha. Menggunakan Konan sebagai sandera, Hanzo mengancam akan membunuhnya jika Nagato tidak membunuh Yahiko. Yahiko tahu kalau Nagato tidak bisa membunuh temannya, sehingga ia menusuk dirinya sendiri melalui kunai yang dipegang Nagato, dan ia percaya bahwa Nagato dapat mengubah dunia. Marah karena kematian Yahiko, Nagato mengambil Konan kembali dari Hanzo, memanggil patung iblis Gedomazo, menghubungkan dirinya dengan patung itu, dan membunuh mereka semua meskipun Hanzo berhasil meloloskan diri. Setelah itu, ia memutuskan hubungan dengan desa dengan simbol pencoretan lambang desa pada pelindung dahinya. Kematian Yahiko membuat Nagato semakin terpuruk. Ia mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian adalah memaksa semua orang menanggung tingkat rasa sakit dan penderitaan yang sama. Ia meyakini bahwa mencapai perdamaian dunia adalah suatu kebodohan. Jika seseorang tidak mengalami rasa sakit yang serupa dengan orang lain, maka mereka tidak akan pernah mengerti. Oleh karena itu, dengan menimpakan kepedihan yang sama kepada orang lain seperti yang menimpa dirinya, ia berharap orang lain saling memahami karena saling berempati, dan itu akan membawa perdamaian. Rasa sakit itulah yang membuat kita semua berbeda. Jika kita tidak mengalami kepedihan yang sama, lalu bagaimana kita bisa benar-benar berhubungan dengan orang lain dan berempati terhadap orang lain? Kita tidak harus setuju bagaimana Nagato mencapai tujuannya. Dia memang membunuh Jiraiya, menghancurkan desa, dan mencoba menjadi dewa. Cerita Pain membuat kita mempertanyakan apa yang disebut pahlawan dalam Naruto. Apakah ia sebenarnya bukan penjahat? Pain hanyalah seseorang yang memiliki perspektif berbeda tentang bagaimana perdamaian itu dan melakukannya dengan cara yang berbeda. Siklus kebencian adalah anggapan bahwa manusia terjebak dalam siklus balas dendam, perang, dan penderitaan yang tiada akhir. Satu-satunya cara untuk mengakhiri siklus ini adalah dengan membawa perdamaian ke dunia. Namun, kedamaian hanya bisa dicapai jika kita belajar memaafkan kebencian. Hal ini mengharuskan seseorang untuk memahami kebencian orang lain. Dengan kata lain, kita perlu memahami rasa sakit mereka. Dan satu-satunya cara untuk memahami kepedihan orang lain adalah dengan mengalami kepedihan yang sama pada diri kita sendiri. Pain percaya kedamaian hanya bisa datang setelah mengalami dan memahami rasa sakit. Ia pada dasarnya menjalankan misinya untuk membuat dunia merasakan rasa sakit.
sehingga orang lain dapat mempelajari nilai sebenarnya dari perdamaian. Jika setiap orang cukup mengalami penderitaan, maka tidak akan ada seorang pun yang mau menderita atau membuat orang lain menderita, maka kedamaian pun akan terwujud. Setelah kejadian itu, Nagato menggunakan nama samaran Pain. Dengan trineganya, ia menciptakan The Six Paths of Pain yang ia kendalikan dari jarak jauh. Diam-diam, ia menerima tawaran Tobi untuk menunjukkan bagaimana membuka kemampuan penuh reneganya. Pain mulai memimpin Akatsuki dalam arah yang baru. Tujuan akhirnya adalah ingin menguasai dunia. Dengan menguasai dunia, maka mereka bisa mengontrol dunia dan mencegah peperangan satu sama lain. Untuk mewujudkannya, mereka mengumpulkan kekuatan Biju sebagai senjata perang, memanipulasi perang dan membuat desa lain bergantung kepada Akatsuki. Bertahun-tahun kemudian, Pain dan Conan memulai perang di desa untuk menggulingkan Hanzo. Ia membunuh Hanzo dan semua pengikutnya. Banyak penduduk desa mendukung Pain dari belakang. Mereka percaya Pain adalah dewa. Bahkan Jiraiya mempercayai Pain sebagai reinkarnasi gurumu itu sendiri. Pada dasarnya, Pain hanya ingin menyatukan dunia melalui rasa sakit. Ia sejak kecil sudah banyak menderita. Orang tuanya dibunuh oleh shinobi Konoha. Peliharaannya terbunuh akibat ledakan, dan akhirnya teman terdekatnya yaitu Yahiko dibunuh oleh Hanzo dengan Danzo di balik konspirasinya. Bagaimana orang lain bisa mengetahui rasa sakitnya jika tidak mengalami kesedihan atas kematian dan kehilangan? Pain kemudian mengajukan pertanyaan, apakah keadilan itu? Dialog Pain dengan Naruto menurut saya adalah dialog terbaik di Naruto Shippuden. Karena hal itu kita melihat aksi pahlawan dan aksi penjahat. Setelah kita membandingkannya, kita akan menyadari bahwa kedua tindakan mereka sangat mirip. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu akan mengatakan itu demi keadilan, sementara yang lain melakukannya karena dia jahat. Kita adalah manusia biasa yang didorong oleh balas dendam atas nama keadilan. Tapi apakah keadilan itu? Apa yang benar dan apa yang salah dapat dengan mudah bertentangan dengan rasa keadilan orang lain? Apakah itu hanya kata-kata yang dibuat-buat dan digunakan untuk menumbuhkan konflik? Rasa sakit menimbulkan dilema karena orang-orang terlalu berbeda dan tidak berhubungan satu sama lain. Daripada mencoba mengubah dunia seperti itu, Pain memutuskan untuk memikirkan dirinya sendiri. Pada kenyataannya, ia ingin menjadi dewa dan menguasai dunia. Pain meremehkan kekuatan orang lain dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ia percaya bahwa tugasnya adalah menguasai dunia, padahal kenyataannya tidak. Tugas Pain adalah memberikan pencerahan kepada negara-negara yang kurang beruntung, dan ia berhasil. Pain adalah salah satu dari sedikit musuh Naruto yang memiliki ideologi yang kuat. Selain itu, ideologinya selaras dengan skenario dunia nyata saat ini. Ia lahir dan besar di Amegakure yang merupakan salah satu desa yang terkena dampak dari beberapa perang yang disebabkan oleh negara-negara besar. Hal tersebut dapat kita kaitkan dengan keadaan dunia nyata karena kita tahu bahwa ada negara yang hanya mendapatkan keuntungan dengan menciptakan peperangan antar negara. Pain diyakini sebagai penyelamat dunia. Ia dididik oleh Jiraiya dan itu membuat semua orang terhubung secara emosional dengan dirinya. Orang lain ingin mengetahui apa yang membuat anak yang dipercayai Jiraiya memiliki kebencian yang mendalam terhadap dunia. Hal terpenting yang membuat semua orang menyukai Pain adalah ia memberikan pengaruh besar pada Naruto. Bisa dibilang, Pain membuat Naruto mengerti betapa sulitnya kenyataan, betapa sulitnya menghilangkan kebencian dan membawa perdamaian.